Di video ini, saya akan menjelaskan tentang menu MPS di modul produksi dan menu MRP di modul pembelian. Sebelum memulai menu MRP, Anda perlu membuat data terlebih dahulu di menu MPS sebelum menggunakan MRP. Jadi, kita akan mulai dengan menu Master Production Schedule atau MPS. MPS ini terletak di stok 1, produksi, MPS. Dan untuk menu MRP terletak di stok 1, pembelian, MRP baru. Dan kembali ke menu MPS. MPS atau Master Production Schedule adalah menu yang secara otomatis membuat jumlah produksi yang dibutuhkan per tanggal berdasarkan data penjualan seperti pesanan penjualan atau perkiraan penjualan. Dan menu ini menghasilkan jadwal produksi, kapan dan berapa jumlah yang Anda butuhkan untuk produksi berdasarkan data penjualan. Dan setelah Anda menghasilkan MPS, Anda dapat melakukan jadwal di mana faktor-faktor seperti lead time dari barang jadi, jumlah stok aman, dan hari libur perusahaan telah diterapkan. Untuk membuat MPS baru, Anda dapat klik tombol baru di bagian bawah dan menetapkan tanggal pembuatan sebagai tanggal pembuatan rencana. Dan pilih menu target untuk diterapkan ke pembuatan rencana. Dan selanjutnya, Anda dapat mengatur periode MPS. Jika Anda mengatur periode untuk memasukkan tanggal pengiriman pesanan penjualan atau tanggal perkiraan penjualan, program akan menghasilkan jadwal MPS setelah mengurangi lead time atau periode pengadaan barang. Dan program akan menarik lead time barang dari data yang diatur berdasarkan tiap barang di menu pengaturan barang. Di menu pengaturan barang, Anda dapat menyetel lead time di tab jumlah, kolom periode pengadaan. Dan kembali ke menu MPS, harap dicatat bahwa Anda tidak dapat mengatur MPS lebih awal dari tanggal sekarang. Dan Anda juga dapat mengatur apakah akan menerapkan stok aman atau hari libur perusahaan di kolom penerapan standar. Jika Anda ingin menerapkan jumlah stok aman barang atau hari libur perusahaan ke jadwal produksi, centang setiap kotak. Dan pengaturan standar yang ditetapkan di sini akan ditetapkan sama dengan pembuatan MRP. Jadi harap diperhatikan. Saat ini saya tidak akan menerapkan stok aman dan menerapkan hari libur perusahaan. Dan untuk hari libur, jika ada hari libur di antara tanggal produksi yang dijadwalkan dan tanggal pengiriman, maka program akan mengurangi hari libur tersebut dari periode jadwal produksi mereka dan membuat jadwal yang sesuai. Hari libur perusahaan dapat diatur di kustomisasi pengguna, konfigurasi, pengaturan fungsi, tab umum, bagian pengelolaan hari libur. Anda dapat klik pada pengaturan kalender untuk mengatur hari libur dan hari kerja. Dan Anda dapat klik pada atur libur tahunan untuk mengatur hari libur tahunan negara Anda. Dan kembali ke menu MPS. Jadi saya akan memilih menu target sebagai pesanan penjualan. Dan setelah mengatur setiap kolom, jika Anda klik simpan, MPS yang dibuat akan ditampilkan pada baris. Anda perlu klik tombol buat untuk menyelesaikan proses. Dan jika Anda klik tombol tersebut, jadwal produksi yang dibuat akan ditampilkan. Dan satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah jika jumlah stok yang ada kurang untuk jumlah yang dibutuhkan oleh pesanan penjualan atau perkiraan penjualan di periode yang sesuai, maka tidak akan ada jadwal produksi yang dibuat.
Program hanya akan membuat jadwal produksi untuk jumlah yang perlu diproduksi tambahan. Sekarang kita akan melihat pesanan penjualan yang menjadi dasar dari jadwal produksi yang sudah saya buat. Pesanan penjualan membutuhkan 300 green tea cookies kemasan dan tanggal pengiriman adalah 20 April. Dan lead time atau waktu pengadaan barang jadi green tea cookies kemasan adalah 2 hari. Jadi berdasarkan detail tersebut, jika melihat jadwal produksinya, jumlah awal adalah 236, sehingga menjadikan produk dan jumlah yang dibutuhkan adalah 64. Dan jadwal untuk tanggal produksi adalah 16. Karena meskipun tanggal pengiriman adalah 20 April, setelah dikurangi lead time hari ini dan hari libur pada tanggal 17 dan 18, tanggal produksi telah ditetapkan menjadi tanggal 16 April. Dan jika Anda ingin mengubah jadwal dan kuantitas yang telah dibuat, Anda dapat memilih baris yang sesuai, lalu klik atur. Dan Anda dapat mengalokasikan jumlah ke setiap tanggal dan klik simpan. Sekarang saya tidak akan melakukan penyesuaian apapun. Dan klik simpan. Setelah menyimpan, jika Anda kembali ke daftar, jika Anda klik pada tombol atur ulang, setiap penyesuaian yang Anda buat akan dikembalikan ke data awal. Jadi harap perhatikan hal ini. Dan dalam daftar, Anda dapat klik pilihan di kanan atas dan pilih pengaturan barang. Di sini Anda dapat mengatur kategori barang mana dalam grup level barang yang akan dibatasi saat membuat MPS. Dan setelah MPS dibuat sepenuhnya, Anda dapat berpindah ke menu MRP, di mana Anda dapat membangun rencana pembelian bahan baku dan tambahan berdasarkan MPS yang dihasilkan. Jadi sekarang kita akan masuk ke menu stok 1, pembelian, rencana pembelian, MRP baru. MRP adalah kependekan dari Material Requirements Planning, atau maksudnya perencanaan kebutuhan bahan. Dan di menu ini Anda dapat memuat MPS untuk membuat rencana pembelian atau pesanan pembelian. Dan saat membuat MRP, Anda dapat memilih apakah akan menerapkan lead time atau periode pengadaan dari barang setengah jadi, bahan mentah, dan subbahan. Dan juga apakah akan menerapkan hari libur perusahaan. Lalu Anda dapat melihat data yang direncanakan berdasarkan pengaturan yang Anda pilih. Di sini Anda dapat klik tombol baru di bagian bawah. Dan pertama, pilih MPS yang akan Anda terapkan pada pembuatan MRP. Lalu Anda dapat mengatur periode penghitungan dalam rentang tanggal MPS dimuat. Dan Anda juga dapat menerapkan faktor-faktor seperti jumlah pesanan pembelian yang outstanding, stok aman, jumlah minimum pembelian, dan periode pengadaan. Dan menerapkannya pada kalkulasi. Dan setelah mengatur faktor, Anda dapat klik simpan. Dan MRP yang dihasilkan akan ditampilkan. Dan di sini kita perlu klik tombol buat untuk menyelesaikan perhitungan. Dan dengan menggunakan tombol BOM, Anda juga dapat memilih versi BOM yang berbeda untuk menghitung jumlah yang diperlukan. Jadi jika Anda memilih versi BOM yang berbeda, program akan menghitung jumlah bahan yang dibutuhkan berdasarkan versi BOM yang dipilih.
Dan sekarang saya akan menekan tombol lihat. Maka MRP yang dihasilkan akan ditampilkan di layar. Dan tanggal yang ditampilkan di bagian atas telah dihitung dengan menerapkan periode pengadaan barang setengah jadi yang terlibat juga. Jadi di sini barang jadi harus diproduksi sebelum 16 April. Namun karena periode pengadaan barang setengah jadi yang bersangkutan telah ditetapkan 2 hari, maka bahan baku dan bahan tambahan harus dibeli selambat-lambatnya tanggal 12 April, yaitu 4 hari lebih awal dari tanggal 16. Dan oleh karena itu, pesanan pembelian yang dibuat dari MRP ini akan mengharuskan barang dikirim selambat-lambatnya tanggal 12 April. Dan di layar, jika Anda melihat setiap kolom, Anda dapat melihat kolom jumlah awal. Dan di bidang jumlah total yang dikonsumsi, jumlah yang diperlukan berdasarkan BOM akan ditampilkan. Karena BOM toples yang digunakan untuk membuat satu kemasan green tea cookies adalah satu toples, dan sisa produksi yang harus dilakukan sebanyak 64, maka jumlah yang tertera di sini adalah 64. Dan bidang tanda terima terjadwal akan menampilkan data jika ada jumlah pesanan pembelian yang tanggal pengirimannya masih dalam periode penghitungan. Dan di bidang saldo perkiraan stok akan menampilkan nilai setelah menghitung jumlah awal dikurangi jumlah total yang dikonsumsi dan ditambah jumlah tanda terima yang terjadwal. Dan di kolom stok aman akan menampilkan barang yang diatur jumlah stok aman di pengaturan barang. Dan di kolom jumlah wajib adalah jumlah yang menampilkan penghitungan dari stok aman dikurangi saldo jumlah perkiraan stok. Dan akhirnya, kolom jumlah rencana pesanan akan menampilkan jumlah rencana pembelian akhir. Dan jika Anda telah mengatur untuk menerapkan jumlah minimum pembelian ke MRP tersebut, jumlah tersebut akan diterapkan ke jumlah rencana pembelian akhir. Jika Anda klik tombol lihat di kolom rencana pembelian, Anda dapat melihat setiap tanggal kapan setiap bahan perlu dipesan. Dan di sini Anda juga dapat memilih setiap baris dan klik atur untuk mengedit jumlah dan tanggal. Dan dengan data rencana pembelian ini, Anda dapat menautkan ke pesanan pembelian untuk membuat pesanan pembelian langsung dari menu ini. Jadi jika Anda kembali ke layar daftar dan menekan tombol pesanan pembelian di sini, Anda dapat membuat pesanan pembelian dengan tanggal pengiriman setiap barang yang diatur oleh hari yang direncanakan oleh MRP terkait. Jadi pilih baris yang diinginkan dan klik buat pesanan pembelian di bagian bawah. Kemudian atur lokasinya dan klik simpan untuk membuat slip pesanan pembelian.